ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah berikan kita karunia husnul khatimah. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Naam. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Wa tsani minal asya'i bai'u syai'in mawsufin fi dhimmati wa yusamma hadha bis-salami fajaizun idza wujidat fihi as-sifatu ala ma wusifa bihi min sifatis salami al-atiyah fi faslis salami. Wa tsalitsu bai'u 'ainin ghaibatin lam tushahad lil muta'aqidaini fala yajuzu bai'uha. Wal muradu bil jawazi fi hadhihi thalathati as-sihhatu. Wa qad yush'iru qawluhu lam tushahad bi annaha in syuhidat thumma ghabat 'indal 'aqdi annahu yajuzu, walakin mahallu hadha fi 'aini la tataghayyaru ghaliban fil muddati al mutakhallilati bainar ru'yati wasyira'i. Wa yasihu lanjut. Udah begitu. Naam, jazakumullah. Jamaah, kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib, dan ini masuk kepada pembahasan awal dari hubungan kita kepada sesama manusia, yakni jual beli. Dan kita sudah pelajari minggu yang lalu bahwa ada 3 model jual beli yang kemudian menjadi yang kita pelajari pada malam ini. Yang pertama yang kita sudah pelajari adalah bahwa bai'u 'ainin musyahadatin ay hadiratin fajaizun. Jual beli atau menjual satu barang yang memang dia ada barangnya, maka itu jaizun apabila tentunya telah memenuhi syarat-syaratnya. Idza wujidati syurutu. Yang pertama adalah min kaunil mabi'i tahiran. Bentuk atau barang yang dijual itu dia suci, dia bermanfaat, dan dia dikuasai atas penyerahannya. Dan kepada orang yang berakad bertransaksi, dia mempunyai kekuasaan atau dia berkuasa penuh. Dan tidak boleh tidak dalam jual beli itu ada yang disebut dengan ijab kabul. Nah, cuma masalah ijab kabul yang kemarin kemudian menjadi lebih simpel. Ketika pasar swalayan dan ada harga yang ada di situ, kemudian kita mengambilnya dan kemudian bawa ke kasir, nah itu sudah termasuk daripada ijab kabul yang memang kedua-duanya terselamatkan dari konsep antarodim minkum.
karena pasti ridho keduanya. Ijab kabul itu terjadi kalau kedua belah pihak dia ridho, maka dia akan jual dan dia akan membeli. Nah, selagi dia masih dalam lingkup antarodi minkum, maka tidak membawa madorot dari jual beli itu, karena jual beli itu sangat menjaga kepentingan dari penjual maupun kepentingan daripada pembeli. Bahkan jamaah sekalian berbahagia, bahwa orang-orang yang mereka melakukan jual beli itu dan orang yang berniaga untuk mencari nafkah, itu mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya mereka mencari apa yang Allah berikan atau karunia yang ada di permukaan bumi ini. Kalau di masa Rasulullah ada sahabat yang tangannya sampai dikecup sama Nabi. Siapa yang tidak kenal dengan orang Madinah yang bernama Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz nih orang yang kendati pun cuma 6 tahun membersamai Nabi, tetapi mempunyai keimanan yang luar biasa dan dijadikan tempat diskusi Nabi karena dia tokoh dari orang atau kota Madinah. Sa'ad bin Mu'adz seorang laki yang tangannya dikecup sama Nabi. Dari sebab apa? Dari lantaran tangannya kelewat kasar. Ketika ditanya oleh Nabi, apa yang menyebabkan tanganmu kasar seperti ini? Aku membelah batu, mencari nafkah, membawa air, menggali atau dia berkebun, yang kemudian tangannya kapalan kalau bahasa kita. Apa yang kemudian Nabi sampaikan setelah Nabi mengecupnya? Ini tangan yang dicintai oleh Allah. Ini tangan yang dia tidak tersentuh api neraka. Dari lantaran dia mencari nafkah yang halal buat istri dan anak-anaknya, buat keluarganya. Jadi luar biasa kedudukan seorang ayah, seorang suami ketika dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitupun dengan sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal begitu juga. Saya ingin selalu melengkapi kajian fikih ini dari sisi di mana kita mengetahui bahwa ini yang kita kaji adalah kelewat istimewa. Bayangkan jemaah sekalian berbahagia, kalau sampai Allah begitu memberikan panduan, jangan sampai engkau dalam keadaan susah dalam urusan kehidupan di dunia, maka dikasih resepnya. Mu'adz bin Jabal termasuk orang yang bekerja keras untuk keluarganya dan berniaga dengan manusia, akan sangat terkait dengan kemudian keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Makanya dijagain, yang dijual kudu barang yang bersih, yang dijual kudu barang yang suci, tidak barang yang kemudian haram atau najis. Dan ketika engkau disampaikan untuk zakat, dikasih unjuk di dalam Al-Quran bahwa harta yang kau keluarkan itu akan menjadi penyebab Allah memberikan keberkahan dan tidak akan tersentuh kesulitan. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquh falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Itu jelas tuh. Inti yang punya duit, yang dalam keluangan hartanya, dagang lagi maju-majunya, jangan sampai lupa. Jangan sampai kemudian berubah keadaan. Dagang lagi lancar-lancarnya, lagi maju, untungnya lagi banyak. Terus pertahankan itu, jangan sampai kemudian berbalik jadi bangkrut. Karena itu disuruh engkau melakukan satu perbuatan yang akan memproteksi daganganmu supaya tidak menjadi rugi. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah menginfakkan, bersedekah siapa orang yang mempunyai keluasan harta dengan keluasan yang Allah berikan. Jadi Allah memberikan itu. Orang kaya itu orang hebat yang dipercaya oleh Allah bila dia kemudian menjadi orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Kalau bahasanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ente mau lihat orang yang di Duren Sawit yang dia disebut penghuni surga tapi masih berkeliaran di Duren Sawit.
Itu kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, lihat orang kaya yang demen sedekah, yang demen sholat berjamaah, yang demen dia berlaku kebaikan. Dunianya tidak mencegah dia untuk mengkreat sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Tapi lihat juga, kalau ada orang kaya yang nggak demen berjamaah, nggak demen dia bersedekah, nggak demen berbuat kebaikan, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kau lihat sebelum kematiannya dia akan dijatuhkan oleh Allah. Itu namanya istidraj. Allah mendekatkan mereka dengan siksaan Allah dari sebab karunia yang Allah berikan. Waliyadzubillah. Nah ini kan dagang nih, orang sedang berikhtiar untuk mendapatkan keberkahan dalam urusan hidup di dunia dan di akhiratnya. Jadi bukan cuma di dunia. Jadi kalau ada orang bilang dagang itu urusan dunia, enggak ya akhi. Orang yang dagang itu mereka sedang berikhtiar untuk kebahagiaan dunianya dan akhiratnya. Kalau ngikutin konsep fikih, jangan disebut ente dunia melulu. Nggak begitu. Kita lihat outputnya. Kalau outputnya dari kekayaan yang dia dapat pada saat dia mencari nafkah atau dia berdagang untuk didedikasikan di jalan Allah. Saya malu Ustadz kalau nggak punya duit saat orang bikin maulid saya nggak nyumbang. Saya malu Ustadz kalau ada santunan anak yatim, kalau saya nggak punya duit saya nggak bisa apa-apa. Orang yang kerja kayak begini bukan urusan dunia ya akhi. Orang yang dia melakukan sebuah perbuatan untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Jadi tergantung. Ini kan jual beli, orang identiknya mau urusan dunia, enggak. Ini urusan dunia akhirat. Karena ada hukum halal dan haram. Hati-hati kalau engkau berniaga, berdagang dengan sesuatu yang haram. Bukankah kau akan mendapatkan satu bencana nanti di yaumil qiyamah? Enggak Pak. Jadi kalau orang yang dagang kemudian sholatnya enggak ditinggal, dia tetap ikut majlis taklim, dia bahkan dengan hartanya diajak buat berjuang di jalan Allah, dia bukan sedang berurusan tentang dunia, tapi dia sedang juga membuka jalan untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi enak kalau jadi orang kaya di dunia kemudian demen sedekah, demen beribadah. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, fahuwa min ashabil yamin. Min ashabil yamin, di jalan di permukaan bumi. Tapi yang berabe udah dunia susah, akhirat kagak dia kejar, kagak nafsu ibadah. Nah itu berabe tuh, belangsak di dunia, belangsak di akhirat. Naudzubillah. Tapi kalau ada orang yang dia secara ekonomi pas-pasan, ibadahnya kencang, tuh dia tuh pewaris para nabi. Jadi kalau dia dalam ekonomi dia biasa-biasa aja, tapi ibadahnya kencang, ente jangan sembarangin, tuh dia pewaris nabi. Nah jamaah, kita masuk kepada kajian yang kedua, wasani minal asyai, dan bermula yang kedua dari al-buyu. Jadi al-buyu salah satu asya. Jadi menjual beli itu ada tiga hal, jadi tiga model. Makanya kalau pengen dapat keberkahan, biar kata pas-pasan, kudu berani sedekah. Ya, kudu berani sedekah. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang sedang disempitkan rizkinya oleh Allah, dia sedekahin apa yang Allah berikan kepadanya. Apa ayat lanjutannya? Setelah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ini janji Allah. Kalau dia janji Allah sih pasti terjadi. Artinya saya ingin mengajak kepada kita semuanya bahwa apa yang kita kaji malam ini adalah sesuatu yang bukan berurusan tentang dunia saja. Jual beli yang juga akan menjadi sebab kita mendapatkan kebahagiaan di yaumil qiyamah. Naam. Wasani, dan bermula yang kedua minal asya'i, dari tiga hal yang disebut al-buyu', salah satu asya itu bai'u syai'in mausufin fi zimmati wa yusamma hadha bisalami fajaizun idza wujidat fihi as-sifatu ala ma wusifa bihi. Yang kedua adalah menjual sesuatu, bai'u syai'in mausufin, yang disifati, yang disebutin ciri-cirinya, fi zimmati, dalam penjagaannya, wa yusamma hadza bisalami,
dan dinamai apa ini model jual beli kayak begini, bisalami dengan memesan. Jadi dia jual beli yang kedua model pesan. Kalau sekarang tuh kayak belanja online, itu kan dia memesan tuh, disampaikan tuh ciri-cirinya, kayak dia beli sound system gitu, beli speaker aktif, dikasih speknya, diceritain. Nah itu yang disebut bai'u syai'in mausufin bidzimmati. Fajaizun, itu boleh, itu boleh, tapi ada syaratnya. Idza wujidat fihi as-sifatu ala ma wusifa bihi, apabila didapati fihi pada syai'in mausufin, apa yang didapati as-sifatu ala ma wusifa bihi, apabila didapati sesuatu yang disifati atau ciri-ciri atas barang ala ma wusifa bihi. Jadi kalau dia harus amanah, makanya kadang-kadang kita kudu teliti bahwa kalau kita pesan ini barangnya begini, dia mesen, maka begitu sampai sesuai dengan barangnya terjadi itu jual beli, boleh. Tapi kalau dia kemudian ada yang disifati itu ternyata tidak ada, maka itu tidak termasuk jual beli dan bahaya. Mereka telah berbuat khianat, membohongi daripada pembelinya. Nah kebanyakan tuh orang yang di zaman sekarang, nggak semuanya, tapi juga nggak sedikit mereka yang memanfaatkan itu karena mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Nanti ada kajiannya, kata beliau, kata musannif, idza wujidat fihi as-sifatu ala ma wusifa bihi min sifatis salami, dari sifat-sifat salam, min sifatis salami al-atiyati, yang akan datang fi faslis salami, pada fasal tentang pesan, jadi memesan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalithu, dan bermula yang ketiga dari model jual beli, bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad lil muta'aqidaini fala yajuzu bai'uha. Ini yang ketiga, kata musannif, bermula yang ketiga itu adalah menjual barang bai'u ainin ghaibatin, yang kagak ada, gaib. Kan tadi yang pertama bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin, yang pertama barangnya ada, kita datang ke showroom motor, barangnya ada, kita beli, kemudian kita bawa pulang, itu terjadi transaksi jual beli, itu jaiz. Nanti dijelaskan apa yang dimaksud jaiz. Jaiz itu artinya sah jual beli. Nah yang ketiga ini kebalikannya, bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad, yaitu menjual barang yang gaib, yang tidak ada, lam tusyahad, yang tidak ada, dia tidak disaksikan itu barangnya, lil muta'aqidaini, bagi dua orang yang sedang bertransaksi, fala yajuzu, maka tidak boleh, apa yang tidak boleh, bai'uha, menjual barang yang gaib itu, yang enggak ada. Makanya dulu rame jual beli tuyul, kagak bener, tuyul dijual beliin, dia barangnya juga gaib, nggak kelihatan juga. Terus juga jual beli tuyul, itu ada kan jual beli, mau tuyul yang udah rada tuaan apa yang masih mudaan gitu. Kalau yang tuaan udah rada males-malesan dia, tuyul kalau yang masih mudaan masih rada gesit. Tapi saking urusan dunia merusak akidah seorang, saking urusan dunia punya efek yang begitu dahsyat. Tanyain kepada mereka yang pesugihan, tanyain kepada mereka yang datang ke dukun, itu kan bab urusan dunia ya akhi. Makanya kita ngaji jual beli, bahwa sesungguhnya jual beli itu adalah jalan untuk engkau mendapatkan maisha selama kehidupan dunia. Itu caranya diantaranya. Tapi kalau ngeliat Al-Quran, itu mah ringan banget. Ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ini ayat emang saya pegangin betul Pak.
Karena ini ayat menguatkan kita. Ente boleh jadi nggak punya kemampuan, ente boleh jadi nggak punya modal, ente nggak boleh jadi nggak punya barang yang dijual, nggak ada ikhtiar atau apapun. Ente tenang aja dengan ayat ini, jangan putus asa, jangan sampai kemudian ke pinjol. Banyak banget Pak, saya belum lama dengar ada orang yang di dekat kampung kita terus bunuh diri di pinggir rel kereta gara-gara terlibat pinjol. Pinjol kan, kalau mendingan dulu, kalau dulu panjul, sekarang pinjol. Kalau panjul palanya rada manol. Ini pinjol, wah bahaya betul, begitu mudah. Waktu riba tuh, itu insya Allah minggu depan kita bahas tuh tentang riba. Wah itu sesuatu yang jelas madorotnya, bukan cuman di akhirat, nanti di dunia udah ngerasain tuh madorotnya. Betapa susahnya engkau hidup dalam sebuah perbuatan yang dia bernuansa riba. Jadi kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Masa Al-Quran bohong, masa Al-Quran bohong ya saudara ya. Ini Sadrois beliau cerita dua kali haji saudara. Mau 2 kali. Yang pertama nggak pernah menduga, beliau cerita sama saya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Jangan sampai kita kemudian urusan jual beli sampai menghalalkan berbagai cara, nimbang dia kagak benar, terus belum lagi jualan yang dia sampaikan dengan yang dia suguhkan berbeda. Banyak betul, tampilan depan bagus, tampilan belakangnya nggak bagus. Dan itu sering terjadi buat mereka yang ketakutan dengan rezeki yang Allah telah jaminkan kepada mereka. Ente kagak kerja aja Allah nggak sengsarain, apalagi ente jual beli. Nggak usah pakai cara-cara yang kemudian jadi berabe. Masa ente mau bawa pulang duit yang haram buat anak bini ente? Mau bawa duit yang haram buat anak bini? Waliyadzubillah. Kudu kita jagain, karena itu kita disuruh ngejagain mereka. Ya, jangan, bukan cuma urusan dunia doang, tapi urusan akhirat juga. Nah, model jual beli yang ketiga adalah menjual barang yang gaib, yang tidak kelihatan, yang dia tidak disaksikan oleh dua orang yang bertransaksi. Yang begini fala yajuzu bai'uha, nggak boleh dia jual belinya. Jadi dia mau beli sesuatu, aneh punya mobil. Nah, pada saat pembeli itu belum pernah lihat mobilnya, karena nanti ada pengecualian. Kalau dia pernah lihat sebelumnya, itu namanya udah jelas. Tapi belum pernah lihat sama sekali, udah ente nggak usah curiga mana. Ini begini. Itu jual beli yang tidak ada barangnya, maka itu jual beli yang tidak boleh, karena pasti akan rentan dengan tipu daya dan mengecewakan. Wal muradu bil jawazi fi hadhi salasati, dan bermula yang dimaksud bil jawazi dengan kalimat jawaz, boleh, fajaizun, karena redaksinya yang pertama bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin fajaizun, redaksi yang kedua juga begitu, maka dia termasuk boleh. Nah, yang ketiga, idza bai'u syai'in mausufin bidzimmati wa yusamma hadza bisalami fajaizun. Nah, kata musannif wal muradu bil jawazi fi hadhihi as-salasati as-sihhatu, dan bermula yang dimaksud bil jawazi dengan kalimat boleh fi hadhihi salasati, dengan ini 3 model jual beli, ada jaizun, yang kedua fala yajuzu, yang ketiga tidak boleh. Maka kata musannif maksudnya adalah as-sihhatu, sah. Jadi jual beli yang begitu sah, barangnya ada, sama-sama ngelihat, sah. Kemudian dia pesan dengan ciri-cirinya disebutin. Nah, bila ciri-cirinya sesuai pada saat barangnya nyampe dengan apa yang disebutin, jual belinya itu sah.
jual belinya sah, karena memang dijaga betul jangan sampai penjual itu memperdaya dari pembelinya, karena kemungkinan besarnya penjual yang memperdaya, walaupun pembeli juga bisa, karena dia udah ngasih barang giliran bayar dia kabur, ya ada aja. Dan ini dicegah karena nggak boleh berbuat aniaya. Ente boleh luput dari kejaran manusia, tetapi ente tidak pernah luput dari kejaran yang maha kuasa. Nah kan kita hafal ayatnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lihat Pak, apalagi motor, kadang-kadang minjem motor pakai STNK dia nggak balik lagi, tau-tau digadai, banyak betul. Dan ini sekarang lagi ramai, kemarin Bang Haji Sapi cerita bahwa di daerah sini lagi banyak juga nih curanmor. Tuh lihat tuh urusan dunia tuh, nggak, bukan lagi masalah jual beli curang, emang ngambil punya orang, itu dunia tuh. Makanya kita ngaji fikih supaya dikuatin, ente bukan urusan dunia doang, ini akan berdampak kepada urusan akhirat ente dalam berbagai hal. Semua yang kita lakukan ini semuanya dalam pengetahuan Allah. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dia Allah yang disembah di langit dan di bumi. Ya'lamu sirrakum, dia tahu rahasia kalian, wa ya'lamu jahrakum, dan dia tahu apa yang tampak dari kalian, wa ya'lamu ma taksibun, dan dia tahu apa yang kalian usahakan. Ente dagang di pasar, ente dagang dimanapun, Allah lihat. Ente memberikan kemudahan buat orang lain, Allah lihat. Ini anak yatim, dibiarin dah modalnya aja. Enggak, kita nggak ngambil untung. Padahal kita ngambil dari mana-mana, biarin dah ongkosnya. Ini anak yatim, ini orang susah. Allah lihat ente memudahkan orang lain. Tetapi juga Allah lihat saat engkau menipu orang lain, bercerita tentang sesuatu barang yang kau jual, tetapi tidak ada kenyataannya pada barang itu. Tentu banyak betul lah. Banyak betul orang yang urusan dunia dia nggak peduliin tentang yang dia makan. Padahal semua yang dia lakukan Allah lihat. Wal muradu bil jawazi fi hadhihi thalathati as-sihhatu wa qad yush'iru qawluhu, wa qad yush'iru, dan terkadang menempel atau ada indikasi apa qawluhu, ucapannya musannif, lam tusyahad, yang tidak disaksikan, jadi barangnya tidak disaksikan, bi annaha, dengan bahwasanya barang yang tidak disaksikan, barang tersebut insyuhidat, jika disaksikan, telah disaksikan itu barang, summa ghabat indal aqdi, kemudian tidak ada saat akad, annahu yajuzu, itu jual beli begitu boleh. Misalnya dia udah lihat motornya, udah pernah lihat motornya, kemudian dia datang, ane mau jual motor NMAX ane yang tempo hari ente udah lihat, tapi pada saat transaksi tuh barang kagak ada di depannya, tapi nih orang pernah ngeliat tuh barang, oh NMAX yang warnanya biru, yang tahun sekian, yang ente pakai, yang plat nomornya sekian, iya itu dia. Pada saat transaksi nggak ada tuh barangnya, nggak ada pada dia, maka annahu yajuzu, karena dia udah pernah ngeliat. Berbeda tadi sama yang ketiga, karena dia nggak ngeliat sama sekali barangnya. Nah makanya kata musannif, wa qad yush'iru qawluhu lam tusyahad, dan terkadang menempel atau mengindikasikan ucapan musannif lam tusyahad, yakni bi annaha in syuhidat thumma ghabat indal aqdi annahu yajuzu. Jadi pada saat akad tidak ada, tapi dia pernah lihat. Biasanya kalau orang jual tanah kan begitu juga, pernah dia ngelihat
tanah aneh yang ada di Bekasi yang luasnya 1000 meter. Oh itu yang waktu aneh pernah datang ke sono, dia pernah lihat tuh tanahnya. Iya itu dia, aneh mau jual. Kan pada saat dia transaksinya di Duren Sawit, dia nggak lihat tuh tanahnya. Maka annahu yajuzu, karena dia tahu yang dijual itu dia. Batiannya dia tahu, oh yang ada temboknya, yang ada ini. Artinya dia udah tahu kondisinya. Si pembeli dia tahu dengan kondisinya, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Walakin mahallu hadza fi ainin la tataghayyaru ghaliban fil muddatil mutakhallilati bainar ru'yati wasyira'i. Ini dia syaratnya. Dan akan tetapi mahallu hadza, keadaan jual beli seperti ini, fi ainin pada barang, la tataghayyaru yang tidak berubah, ghaliban pada umumnya, fil muddah dia membeli. Kan kalau dia ngelihat tanahnya sebulan yang lalu, kemudian dia beli sekarang, itu kan tanah nggak mungkin berubah. Tapi kalau ente beli makanan, ente membeli sesuatu yang di masa bainar ru'yati wasyira'i, terjadi perubahan pada barang itu secara alamiah, maka nggak boleh jual beli itu. Maka nggak boleh jual beli itu, karena memungkinkan barang itu sudah tidak sesuai dengan saat dia melihatnya. Kalau motor kan barangnya selagi dia kagak tabrakan, kalau udah tabrakan dia kan pasti kagak mau juga. Nah, ini barang yang dia tahu dan dia tidak di masa dari melihat dan membelinya itu tidak secara umum tidak terjadi perubahan pada barang yang dia beli. Yang berabe orang yang berniat nipu, padahal dia udah jual atau barang itu pada saat itu dia miliki, ada juga dipakai. Emang sekarang susah kita mendapati orang yang hati-hati dengan urusan yang berkaitan dengan rezeki, menghalalkan berbagai cara. Coba sekarang setiap hari Pak 10 kali minimal telepon masuk. Dan itu penipuan semua tuh, saudara. Hampir semua telepon kita begitu. Ciri-cirinya kalau dia nelfon nggak jalur WA, nah itu udah pasti tuh. Ini sampai tadi, mau setiap hari ada 10. Saya bingung ngelihat orang yang kayak gini. Sampai saya ngobrol sama istri saya. Ini orang hatinya terbuat dari apa ya? Tiap hari kerjaannya nipu. Tapi emang begitu tuntutan hidup di dunia kalau dia nggak punya iman. Banyak betul Pak. Belum lama saya dapat berita bahwa santri saya yang ada di Istana Al-Quran 6 Komaruzaman, anak yatim Pak, kena ketipu juga. Ibunya WA nangis, anak ketipu. Dan dia punya kalau udah telepon dia punya ada kemampuan untuk mempengaruhi. Kan kata sabda Nabi bahwa kalimat yang jelas itu akan menghipnotis. Apa Bang hadisnya Bang? La sihron itu ya, dia akan menghipnotis. Nah itu dia menghipnotis nggak pakai belajar. Memang orang kemungkinan waktu saya belajar hipnotis itu 5% ada orang yang dia tidak perlu pakai lama-lama, kita ngomong sedikit dia akan terbawa dengan omongan kita. 5%. Nah itu loh. Makanya dia random. Saya hampir kena satu waktu, hampir kena. Jadi di telepon ada santri saya katanya di Jogja nyasar, kemudian sekarang di kantor polisi. Karena kita nggak kenal semua muka santri, kita tanya ke pengurus. Saya kirim fotonya, dia kirim fotonya. Ini si Fulan, nggak ada be yang ini santri kita. Nah, itu penipu, sampai besok nipu lagi. Makanya jangan pernah lupa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Wah ngeri banget. Yang dagang jelas berusaha aja masih ada kemungkinan, yang kagak dagang sekarang berani-beranian nggak ada produknya tapi dia nipu. Makanya dulu banyak tuh yang namanya bola salju, apa namanya langit biru, apa tuh yang bisnis itu. Nah itu termasuk bagaimana orang tidak lagi memperdulikan halal dan haram. Jadi dengan syarat walakin mahallu hadza
fi ainin la tataghayyaru ghaliban fil muddatil mutakhallilati bainar ru'yati wasyira'i. Naam, wa yasihu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Wa sarraha al-musannifu bimafhumi hadhil asya'i fi qawlihi wa la yasihhu bai'u 'ainin najisatin wa la mutanajjisatin ka khamrin wa duhnin wa khallin mutanajjisin wa nahwi mimma la yumkinu tathiruhu wa la bai'u ma la manfa'ata fihi ka aqrabin wa namlin wa sab'in la yanfa'u. Naam, wa yasihu, dan sah. Apa yang sah? Bai'u kulli tahirin, menjual tiap-tiap yang suci, itu sah hukumnya. Muntafa'in, yang bisa muntafa'in bihi, yang bisa diambil manfaat dengannya, dengan barang yang dijual itu. Mamlukin, yang dikuasai, artinya yang dia punya. Jangan menjual punya orang lain. Dan ini di daerah-daerah tertentu gitu, banyak juga yang namanya sawah itu kemudian bukan punya dia, karena dia garap doang, kemudian digadai, bahkan ada yang sampai dijual. Dan banyak betul Pak, yang namanya tanah itu ada 1 surat, 2 surat, 3 surat di daerah tertentu. Itu saya dengar di daerah Bekasi, wilayah tertentu itu ada satu tanah itu punya beberapa surat gitu. Dan ini pasti melibatkan banyak orang yang dia punya gelap mata urusannya. Dia jual, bapaknya jual, ada yang jual lagi. Itu kayak begitu tuh manusia. Makanya kalau itu harus sampai cek BPN gitu, harus cek. Ini bukti bahwa bab jual beli banyak orang yang tidak pernah lagi memikirkan halal dan haramnya. Yang penting untungnya didapetin. Nah, kita dengerin adzan dulu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah hati sini Nah, jamaah kita lanjutkan. Wa yasihu, dan menjadi sah apa bai'u kulli tahirin, menjual tiap-tiap yang suci, muntafa'in bihi, yang bisa diambil manfaat dengan yang dijual itu, mamlukin yang dikuasai. Wa sarraha, dan menjelaskan siapa al-musannifu, musannif, bimafhumi hadhil asya'i fi qawlihi, dengan yang difahami ini asya'i macam-macam fi qawlihi pada ucapannya musannif. Wala yasihu bai'u ainin najisatin, dan tidak sah jual beli atau menjual satu barang yang dia najis. Jadi yang dimaksud bahwa kalimat wala yasihu bai'u ainin najisatin, inilah yang menjadi menjadi penjelas bahwa selagi itu barangnya suci dan bisa diambil manfaat dan dikuasai, maka dia adalah sah. Kecuali dan tidak sah menjual barang yang dia najis. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana dengan pupuk dia yang najis kemudian yang berkaitan itu, maka kita niatnya bukan jual beli tapi naklul yad, memindahkan penguasaannya. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan, wa yajuzu naklul yadi anin najisi bid darahimi kama fin nuzuli anil wadhaifi wa tariqihi ay yaqula al mustahiqu lahu asqatat haqqi min hadza bikada fayaqulu al akhar qabiltu. Saya sudah tidak lagi berhak dengan ini barang, ente bawa kemana aja. Nah, itu tidak menjadi jual beli, dan kemudian dia bayar upah niatnya karena sudah menjaga atau memeliharanya. Lain, itu jual beli, itu namanya helah. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal nggak ada helah, udah langsung aja tuh. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i ada nama maslahah mursalah. Kayak kita beli pupuk itu kan bisa diambil manfaat buat tumbuhan, atau pada saat kita misalnya ingin memanfaatkan kayak kemarin kayak darah, nah, maka itu donor darah, dia kan najis, nggak berlaku jual beli karena hukumnya secara fikih wala yasihu bai'u ainin najisatin, barang yang najis, maka niatnya naklul yad, memindahkan. Gimana Ustadz kalau misalnya di rumah sakit kemudian kita bayar ini air berapa, darah berapa kantong, biarin dia, yang penting kita niatnya nggak beli, kita niatnya memindahkan darah itu ke. Nah, itu fungsinya kita ngaji di situ. Jadi kita terbebas dari satu keadaan di mana kita melakukan sesuatu yang haram, nggak boleh.
wala yasihu bai'u ainin najisatin wala mutanajjisatin, dan tidak sah juga menjual barang yang sudah terkena najis. Yang kemarin saya sampaikan bagaimana itu seorang yang bernama Muhammad Ibnu Sirin sampai dia rela dipenjara karena bukan menjaga dia supaya tidak memakan barang yang haram. Kalau dia pulangin ngerinya dijual sama nih orang, maka orang itu akan mendapatkan makanan yang haram. Sampai kayak begitu. Kita perlu Pak mendapatkan informasi tentang orang-orang hebat yang tidak pernah menyerah dengan urusan dunianya, dengan tetap menjaga halal dan haramnya. Nah, jadi jangan kemudian udah duit mah baru kata dari orang duit haram, duit dari setan bawa. Kalau kita tangkap ini kan ada peribahasa begitu, duit setan bawain duit gitu, kita ambil juga masih. Jangan begitu ya akhi, jangan. Itu karena dia nggak kenal Tuhan. Orang kita nggak pernah minta hadir di dunia ini, Allah jamin semua. Khalik akan menjamin makhluknya, ya, menjamin makhluknya. Wala mutanajjisatin ka khamrin, seperti khamar, wa duhnin, dan minyak, au khallin mutanajjisin, atau cuka yang dia sudah bercampur dengan najis, wa nahwi, dan yang menyerupai itu. Mimma la yumkinu tathiruhu, dari apa-apa yang tidak mungkin untuk membersihkannya, menyucikannya. Makanya kalau minyak, di minyak itu kejatuhan bangkai tikus, maka masih ada solusinya. Kan dia udah bercampur tuh. Mimma la yumkinu tathiruhu, kalau udah nggak mungkin untuk dibersihkan, udah najis semuanya, nggak bisa dijual beli. Tapi untuk minyak itu masih ada kaul yang mengatakan kalau minyak bercampur dengan bangkai tikus gitu, maka diisiin air sebanyak-banyaknya, diisiin air, kemudian diaduk. Biasanya kalau minyak sama air, yang di bawah air apa minyak? Air ya, minyak di atas, minyak di atas ya. Ini berarti tukang minyak, berarti ini tahu. Air di bawah, minyak di atas. Maka cara membersihkannya adalah setelah diaduk gitu kan dia akan pisah, dia kan, dia nggak bercampur. Maka di bawahnya dibolongin supaya air itu keluar. Nah nanti begitu sudah habis baru ditutup, nah itu tinggal minyaknya. Maka itu dianggap sebagai cara untuk mensucikan sesuatu yang sudah mutanajis. Ada kaul yang mengatakan kalau kita ketemu dengan satu kasus kayak gitu, masih bisa untuk disucikan. Kalau udah nggak bisa sama sekali ya nggak boleh. Makanya di sini mimma la yumkinu tathiruhu, dari sesuatu yang tidak mungkin, apa yang tidak mungkin tathiruhu, mensucikannya, udah nggak bisa dipisahin. Wala bai'u ma la manfa'ata fihi, dan tidak juga menjual sesuatu yang tidak ada manfaat padanya, pada emak. Ka'akrobin, seperti jual kalajengking, wa namlin, dan semut, wa sabu'in, dan binatang buas, la yanfa'u, tidak bermanfaat. Jadi nggak bermanfaat tuh jual beli binatang buas, kecuali dia ada manfaatnya buat, maaf ya, kayak anjing itu kan dia bisa buat jaga keamanan, buat berburu, nah itu ada manfaatnya. Tapi kalau cuma buat koleksi nggak boleh, nggak ada manfaatnya. Karena buat koleksi manfaatnya artinya syahwat doang, itu bukan manfaat yang bisa dia ambil buat keamanannya atau manfaat buat diri dia. Jadi bukan ukuran. Kalau misal ada manfaatnya Ustadz, saya kalau ngelihat itu jadi senang, jadi bukan, itu namanya syahwat, itu namanya ente keinginan dunia, nggak ada manfaatnya. Kalau ente kira-kira mau beli kalajengking buat jagain orang di depan rumah gitu, jagain kalajengking buat jagain orang, maling itu ya boleh juga, cuman apa iya gitu kan. Kalau anjing dia memang menjaga, dia binatang yang setia dan bisa diajak untuk berburu. Ka'akrobin, beli kalajengking. Bagaimana kalau misalnya beli jangkrik gitu kan, karena ada manfaatnya buat makan daripada dia peliharaannya. Nah, makanya ini kucing jadi masalah. Pertama, kucing itu kan dia lebih kepada kesukaannya, jual beliin. Makanya ada kaul yang bilang bahwa itu tidak boleh diperjualbelikan.
Tapi kalau orang memperjualbelikan untuk, nah ini menjaga kucing kadang-kadang buat jaga tikus itu juga tuh. Tapi sekarang tikusnya udah pada berani sama kucing. Tikusnya gede-gede. Belum lagi masalah bulunya yang akan menimbulkan sesuatu yang kalau dia kebanyakan dia kan menjadi najis tuh. Kalau misalnya sedikit dan bisa dibersihkan, cuman tidak ada kucing dia nempel kecuali pasti bulunya rontok. Itu jadi masalah. Belum lagi urusan-urusan yang lain, kotoran yang lain dia bisa kencing sembarangan atau apa sembarangan. Sekarang kucing ada yang pinter yang ada tempatnya sendiri. Nggak selamanya saya pernah waktu itu karena dibagi kucing itu. Awal-awalnya doang kesono ini sama dia pada BAB di mana aja, kencing di mana aja. Padahal tuh katanya kucing mahal gitu. Bukan Anggora, dia yang ya apa namanya? British Short ya, itu katanya sepasang tuh 50 juta dibagi. Ada kita kasih orang lagi aja dah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kalau kata saya sih lebih baik ketika ada orang tanya, Ustadz gimana hukumnya kita makan kepiting? Kiai gimana? Di situ masih ada ikan mujair nggak? Ada ikan mujair. Udah mujair aja lu makan. Segala kepiting lu makan gitu. Jadi artinya kalau orang Betawi dulu jawabnya begitu aja. Jadi lebih kiong. Memiara kucing Ustaz Abdul Aziz. Kucing banyak dia nggak kita piara aja pada datang dia, kita nggak beli aja pada datang dia. Hah? Ngerti ya ngerti. Ya yang mahal-mahal itu yang udah dididik itu. Tapi kalau yang kucing ada buang ya. Biasa banget nih. Kita kagak nyambung, buang air pasti keluar. Iya bagus diingat ya. Ini ketahuan orang Betawi dulu nih orang nih. Buang air ya pasti keluar. Iya kalau nggak keluar nggak buang air namanya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kajian minggu depan ini akan sangat menarik karena berkaitan tentang riba. Ini yang berkaitan tentang boleh jadi di antara diri kita tidak tahu bahwa di situ ada unsur-unsur riba dan ini sangat penting. Bahaya karena itu haram. Kalau engkau melakukan satu yang haram pasti ada konsekuensinya. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Makanya kita perlu ngaji ini supaya kita tahu dan kita mencoba untuk menghindarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana, hasil maqasidana wa maqasidahum. Ya Maulana, warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.